kalian masuk mana ya? Itu kalau nggak salah di struktur data deh kalau nggak salah. Struktur data atau apa ya materinya itu tentang burst time. Jadi kita mengetahui berapa sih waktu yang dibutuhkan dalam pengolahan sebuah data gitu ya. Itu ada waktu-waktu yang memang menjadi waktu apa sih namanya? Burst time itu waktu pending gitu ya. Waktu pendingnya itu ada beberapa gitu dalam setiap frame-frame-nya sedang berjalan. Kemudian register instruksi. Opcode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Jadi kalau register instruksi, otomatis dia menerjemahkan mau pakai proses yang mana nih gitu. Nah ini di register instruksi gitu ya. Kemudian ada flag diperlukan oleh unit control untuk menentukan status gitu ya. Jadi statusnya apa nih si prosesor itu, apakah dia siap menerima gitu atau enggak gitu dalam sebuah adanya perintah gitu ya dari si user gitu. Kemudian dan hasil operasi ALU sebelumnya. Jadi dia si flag ini penentuan status dari awal gitu ya. Terus kemudian akhir juga gitu ya diberitahukan statusnya apa. Misal sedang proses ya proses gitu ya. Atau sedang idle gitu. Nah, bisa juga seperti itu gitu. Kemudian contoh bus signal, control bus system memberikan sinyal-sinyal ke unit control seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Apa sih acknowledgement? Nanti kita akan bahas nih lebih detail. Berarti masuknya di dalam control bus signal ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ngobrolin acknowledgement tadi gitu ya. Dia di control bus signal itu kalau ngobrolin control bus signal kita ingatnya di OSI layer gitu nih, OSI layer. Mungkin kalau kalian pernah belajar belum sih kalian udah belajar belum sih kelas 1? Saya lupa. Kalian udah belajar belum sih OSI layer? Halo? Halo? Ini suara saya masih terdengar nggak? Nanti tiba-tiba mati suara saya. Hah? Masih Bu, masih ada. Oke. Belajar nggak waktu kelas 1 OSI layer? Kayak saya baru denger Bu. Baru dengar Ya, gitu. Bu. Baru dengar ya? Oh gitu ya. Jadi kalau ngobrolin OSI layer itu adalah apa sih tahapan-tahapan, bukan tahapan sih ya. Apa aja sih yang masuk ke dalam sebuah si PC gitu ya dibagi-bagi gitu penerjemahannya gitu. Ada namanya yang pertama fisikal, secara fisiknya kayak apa gitu ya. Data link. Nah, kita akan bahas nih di data link yaitu control bus signal. Jadi pemrosesan si data itu kemana aja gitu. Kemudian network, jaringan. Nah, habis udah ada yang bawa gitu ya, misalnya control bus signal gitu ya. Udah ada yang bawa busnya itu. Kemudian di jaringan mana nih ditaruhnya. Nah, ini masuk ke network gitu ya. Kemudian transport juga gitu, dia juga membahas tentang bus, lebih juga ke bus. Terus kemudian bahas aliran yang lain juga kalau misalkan memakai external device gitu. Kemudian bahas session. Session ini ada istilahnya waktu-waktu yang memang apa namanya dijadwalkan ataupun dibuat gitu ya oleh si PC-nya ini gitu. Kemudian presentation berarti secara keluaran gitu ya hasilnya seperti apa itu ngobrolin presentation. Kemudian application gitu. Ini tentang aplikasinya. Jadi nanti kalian akan bahas ini nih pada saat mungkin tingkat ini atau tingkat 3 gitu ya. Seperti itu. Kayaknya sih harusnya tingkat 2 udah belajar OSI layer gitu. Tapi lebih mungkin tidak terlalu detail, sedangkan nanti tingkat 3 ya 3 kalau nggak salah 3 IA ya. Ya tingkat 3 itu akan lebih dalam lagi nih dibahas di OSI layer. Nah, si control bus signal itu masuk ke data link ya, bagian yang di data link.
Data link protokol atau data link control adalah bab yang bahas tentang pengiriman signal melalui transmisi link dalam sebuah jaringan komputer. Data link ini merupakan lapisan kedua dari bawah dalam model OSI atau OSI layer. Tadi saya ngobrolin. OSI layer itu apa sih? Open System Interconnection, gitu ya. Kemudian lapisan ini merupakan medium transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan. Sebentar. Oke. Nah, ngobrolin control bus signal gitu ya. Jadi kalau sebuah data dimasukkan oleh user gitu ya. Jadi apa sih namanya? Penggambarannya gitu. Penggambarannya itu adalah ada stasiun ya istilahnya. Ada stasiun apa namanya sudah mendeteksi bahwa sudah ada instruksi dari si user gitu ya. Nah, kemudian stasiun ingin mengirim data ke stasiun lain gitu ya. Nah, kan ini mau masuk kemana nih gitu kan? Instruksi ini gitu ya, seperti itu. Nah, sebelum dialirkan gitu ya ke stasiun selanjutnya, dilakukan penyelidikan dahulu. Artinya gini, stasiun selanjutnya itu siap nggak nerima gitu ya, siap nggak nerima perintah yang memang sudah diterima oleh stasiun awal gitu, seperti itu ya. Jadi ada proses enquiry-nya gitu ya. Stasiun lain yang melihat apakah siap menerima. Stasiun kedua merespon dengan suatu positive acknowledge. Nah, maksudnya yang tadi acknowledgement gitu ya, itu memberikan sinyal bahwa si stasiun penerima gitu ya, stasiun keduanya itu siap menerima gitu. Dia mengeluarkan namanya ACK atau positive knowledge gitu ya. Dia akan mengeluarkan ACK gitu. Untuk indikasi telah siap. Kalau dia nggak siap bisa nggak? Bisa, tapi dia tidak menuliskan ACK gitu ya atau mengeluarkan status ACK, tapi dia pakai status NAK nih, NAK atau negative knowledge gitu ya, negative knowledge. Kenapa sih dia ngeluarin negative knowledge? Mungkin pertama perangkatnya belum siap gitu ya. Kedua, mungkin data yang sebelumnya itu sedang terolah gitu, mungkin ya gitu. Jadi bisa aja tuh dia tidak siap untuk menerima perintah selanjutnya gitu ya. Tuh. Kemudian kalau misalkan mengeluarkan ACK atau positive knowledge gitu ya, maka stasiun pertama kemudian mengirim beberapa data sebagai suatu frame. Jadi data itu dipecah-pecah menjadi beberapa frame seperti itu. Gitu, dialirkan. Makanya kalau kalian suka lihat loading gitu bentuknya muter-muter itu memang frame yang dipecah-pecah ya. Gitu. Kalian kayak download gitu ya bentuknya. Ya memang seperti itu, dia membacanya tidak secara sekaligus semua gitu, tapi pasti akan dibagi beberapa frame. Kemudian setelah beberapa data dikirim, stasiun pertama berhenti untuk menunggu hasilnya. Jadi setelah dikirim gitu ya, stasiun pertama lihat nih gimana nih, udah nyampe apa belum gitu kan. Stasiun kedua menetapkan penerimaan data atau ACK yang sukses gitu. Jadi ngeluarin lagi tuh ACK bahwa dia sudah nerima gitu ya. Kemudian stasiun pertama kemudian mengirim suatu message akhir transmisi atau IOT yang menghentikan pertukaran dan mengembalikan sistem seperti semula gitu ya. Jadi kalau memang frame-nya sudah habis gitu sampai akhir, si stasiun pertama dia akan mengeluarkan IOT gitu ya atau message akhir transmisi gitu. Kemudian bila terjadi error pada transmisi, suatu negative acknowledgement dipakai untuk mengindikasikan bahwa suatu sistem tidak siap menerima atau data yang diterima error. Nah, gitu. Jadi pertama adalah
pada saat sebelum dikirim si stasiun kedua itu mengeluarkan ACK gitu ya, berarti dia siap nerima. Terus kemudian frame itu kan jalan gitu ya. Pada saat frame-nya jalan gitu, setelah sampai gitu ya ke apa namanya, ke stasiun kedua, maka stasiun kedua mengeluarkan status apa, misalkan sudah diterima dengan sukses, maka dia ngeluarin ACK lagi. Tapi kalau tidak sukses gitu ya, frame yang nyampe ke stasiun kedua, maka dia akan mengeluarkan apa namanya, status sebagai NAK atau negative knowledge gitu ya. Jadi negative knowledge itu bisa saja terjadi karena tidak siap si stasiun keduanya. Tidak siap artinya perangkat belum terkoneksi gitu ya, dengan baik gitu ya, tapi udah diberikan perintah gitu kan misalkan. Terus yang kedua, bisa juga data korup gitu karena datanya tidak sampai dengan selamat gitu ya artinya. Dan tidak full gitu, bisa aja datanya tidak full gitu. Nah itu, seperti itu. Itu masuk tuh dalam si NAK. Sampai sini paham? Halo? Halo? Paham kan? Halo 2ya04? Insya Allah. Paham ya? Oke, lanjut. Oke. Nah, operasi mikro. Operasi mikro merupakan operasi primitif tingkat rendah yang bertindak secara langsung pada sirkuit logika suatu komputer. Operasi mikro mengatur fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membuka atau menutup suatu gerbang atau gate dari sebuah register ke sebuah bus, kemudian mentransfer data sepanjang bus, memberi inisial sinyal-sinyal kendali seperti read, write, shift, clear, dan set gitu ya. Kemudian mengirimkan sinyal-sinyal waktu, menunggu sejumlah periode waktu tertentu, dan menguji bit-bit tertentu dalam sebuah register. Itu masuk ke dalam operasi mikro, gitu ya. Operasi mikro. Jadi ngobrolin buka dan menutup suatu gerbang, gate berarti ada gerbang-gerbangnya atau kayak flip-flop gitu ya. Berarti ada AND, OR, SOR, dan sebagainya gitu ya. Kemudian mentransfer data sepanjang bus, jadi memasukkan datanya ke dalam bus gitu karena busnya juga tidak hanya satu kali gitu karena kan dibagi menjadi beberapa frame kan seperti itu ya datanya. Kemudian memberi inisial sinyal-sinyal kendali seperti read berarti membaca atau menangkap si datanya tersebut, kemudian write berarti menuliskan gitu ya, terus kemudian shift gitu. Nah nanti kalau shift berarti operasi selanjutnya ya. Terus kemudian clear dan set gitu ya. Jadi men-set kemana nih si operasinya akan dioperasikan. Kemudian mengirimkan sinyal-sinyal waktu gitu. Nah, tadi kayak mungkin masuk ke dalam kayak tadi burst time gitu ya. Itu masuk tuh ke sini nih. Kemudian menunggu sejumlah periode waktu tertentu. Ada bahasa idle gitu ya yang tadi mungkin saya cerita, dia ada waktu menunggu gitu. Kemudian menunggu apa? Menunggu frame-frame selanjutnya, menunggu data sampai gitu ya, seperti itu. Kemudian menguji bit-bit tertentu dalam sebuah register, jadi diuji kembali biasanya menggunakan parity check gitu, bit parity mungkin kalian bahas nanti di ARCOM ya, gitu, parity check. Lanjut, kita bahas komponen output control unit, sinyal kontrol dalam CPU dan sinyal kontrol bagi bus. Kalau sinyal kontrol dalam CPU terbagi dari dua macam, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register yang satu ke register yang lain, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifasi fungsi-fungsi ALU tertentu. Itu masuk ke dalam sinyal kontrol dalam CPU. Kalau sinyal kontrol bagi bus adalah terdiri dari dua macam juga, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul input output gitu ya. Jadi kalau modul-modul input output berarti dipecah nih instruksi-instruksinya gitu ya. Apa dulu yang dijalankan gitu kan seperti itu. Lanjut. Implementasi control unit.
dalam implementasi control unit ada control unit mikroprogram untuk menggenerasi sinyal kontrol dengan cara membaca dan mengeluarkan atau mengalirkan mikroinstruksi terbagi dua, yaitu kontrol vertikal, yaitu jenis implementasi di mana signal kontrol dikode ke dalam bit gitu. Kemudian dikodekan lagi gitu ya. Gitu. Digunakan setelah dikode gitu ya. Terus kemudian kontrol horizontal adalah kontrol di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi gate atau mesin gitu ya, dibagi-bagi. Ini masuk ke dalam mesin yang mana seperti itu. Mengatur satu operasi gate seperti itu. Ini kontrol horizontal. Jadi kalau kontrol vertikal berarti datanya diolah gitu ya, dikodekan ke dalam bit-bit gitu. Kemudian kalau kontrol horizontal mesinnya ini masuk kemana nih, bagian yang mana gitu kan. Nah, itu kontrol horizontal. Lanjut. Kemudian adalah kontrol unit konvensional atau hardware. Ini untuk menggenerasi sinyal kontrol, kemudian digunakan pada komputer berkinerja tinggi atau superkomputer. Kemudian komputer mainframe sering menggunakannya untuk aritmatik, logika, dan shift sederhana dan instruksi akses memori. Kemudian kontrol unit konvensional menghasilkan suatu rangkaian mikroinstruksi. Kemudian perbedaannya dengan CU mikroprogram terletak pada gerbang logikanya menggenerasi semua mikroorder sehingga eksekusinya lebih cepat. Ini masuk ke kontrol unit konvensional. Lanjut lagi kita bahas tentang instruksi pipeline ya. Apa sih pipeline? Pipeline itu adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesor. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Jadi, instruksi yang akan dikerjakan oleh komputer dibagi menjadi beberapa subsiklus instruksi yang lebih kecil. Seperti itu. Jadi, kalau ngobrolin pipeline, ada pengolahan data yang memang saling saling bersamaan, tapi dia membuat yang lain, yang ini membuat yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, apa sih lebih detailnya lihatnya di sini nih. Ini sebuah pipeline yang bawah ya, gitu ya. Kalau yang atas ini adalah si non pipeline ya, non pipeline. Kenapa ngobrolin dia non pipeline? Karena dia instruksinya selesai, maksudnya diambil, diproses, dieksekut, kemudian baru nerima data lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian sampai selesai baru dia nerima data lagi. Ini non pipeline. Sedangkan tahapan pipeline dia seperti ini nih. Gitu. Kita lihat nih tahapan pipeline. Diasumsikan tahapan pada pipeline pada prosesor adalah fetch, decode, dan execute. Dengan tahapan seperti ini, maka akan ada waktu-waktu saat memori utama sedang tidak diakses atau prosesor dalam kondisi idle yang tadi. Dalam proses menunggu gitu ya, seperti itu. Ideal pada pipeline ini adalah melakukan fetch untuk instruksi kedua pada saat instruksi pertama sedang didekodekan. Kemudian pada saat instruksi pertama di-execute dan instruksi kedua di-decode, kemudian instruksi ketiga dapat di-fetch. Berikut adalah ilustrasinya. Jadi kalau ngobrolin pipeline gitu ya, nih kayak gini nih. Jadi ada time-time-nya gitu ya. Terus ada di kalau yang dua-duanya sih sebenarnya ada masa waktu idle ya gitu, antara time 1 dengan time 2 gitu ya, seperti itu. Kalau di pipeline, misalkan di waktu pertama dia menerima data gitu ya, yang diperintah oleh si user gitu. Kemudian dia terima nih dengan menggunakan status fetch ya, gitu ya. Fetch artinya menerima. Setelah menerima, kemudian di waktu kedua gitu, data yang pertama diterima itu diterjemahkan, diolah dulu gitu ya di sini di bagian kedua. Tapi pada saat di waktu kedua ini pun juga sambil diolah data yang pertama, maka dia juga menerima data yang kedua gitu ya.
Seperti itu. Di fetch juga. Nah, di bagian time 3 gitu, di time 3 dia ada proses execute gitu. Execute artinya mengeluarkan hasilnya dari pemrosesan di time kedua tersebut atau di decode tersebut. Kemudian tapi dia juga memproses data kedua itu didekodekan gitu ya. Jadi sambil semuanya tuh. Kemudian dia juga di time ketiga mengambil data yang ketiga seperti itu. Nah, begitupun juga sampai ke bawah gitu, sampai selesai semuanya, sampai fetch terakhir gitu. Ini kan masih ada fetch ya, berarti kalau misalkan udah habis sampai sini nih, execute dari ini nih bagian fetch yang sebelah sini gitu ya. Bagian fetch sebelah sini kan bagian gitu ya. Ini kalau sudah execute gitu ya, berarti kelar tuh yang pertama. Terus fetch yang selanjutnya ya, bukan pertama ini, berarti yang dari awal udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, yang ke-7. Nah, udah kelar, dia udah di-execute, tapi dia juga mendekodekan fetch yang ke-8 gitu ya, didekodekan. Tapi sambil menerima perintah yang ke-9 gitu. Maka nanti juga kalau misalkan sudah tidak ada perintah sampai 9 berarti otomatis berhenti fetch-nya gitu ya. Tapi time 10, 11 dan sebagainya itu prosesan ini fetch yang sebelum-sebelumnya diterima gitu ya. Itu otomatis lanjut gitu. Seperti itu ya. Nah, itu maksudnya adalah pipeline. Cukup paham sampai sini? Halo? Halo? Ya. Halo, cukup paham ya? Jadi dia namanya pipeline itu istilahnya kayak kalau di manusia itu kayak ban berjalan pada saat sebuah apa sih namanya, memproduksi sebuah apa gitu, misalkan di sebuah perusahaan gitu ya, ada bagian membuat motherboard gitu ya, membuat motherboard untuk PC. Nah, pada saat yang satu siap untuk prosesor, yang satu siap untuk di RAM, yang satu siap untuk di IC gitu kan. Nah, itu saling berjalan tuh dengan ban berjalan tersebut gitu ya. Dia memasukkan komponen-komponennya gitu ya. Bisa secara bersamaan gitu ya, di time yang sama gitu. Atau mungkin tidak, kalau tidak berarti dia non pipeline seperti ini. Artinya dia ngerjain dulu misalnya si prosesor, dimasukin dulu prosesor gitu ya. Ini orang ini cuman untuk prosesor aja gitu ya. Setelah prosesor selesai, dia pindah si ban berjalannya tersebut gitu, si motherboard-nya tersebut pindah ke bagian IC gitu kan, seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam yang non pipeline. Jadi sebuah pekerjaan selesai baru nerima pekerjaan lain gitu ya, seperti itu. Sedangkan kalau di pipeline itu dia bisa menerima dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang lain-lain juga gitu, masuk ke dalam satu waktu gitu ya. Misalkan di si motherboard di tengah, kemudian ada yang naruhin prosesor, terus tapi ada juga yang naruhin IC gitu, kemudian naruhin RAM gitu, seperti itu, secara bersamaan di satu waktu gitu. Nah, itu masuk ke dalam tahapan pipeline. Cukup paham ya? Halo? Halo? 204 masih kedengaran suara saya? Dengar, Bu. Dengar ya? Oke. Kayaknya kok ini lambat banget. Suara saya nyampainya lambat ya? Enggak, Bu, nggak lambat. Oh, nggak lambat. Oke. Ya mungkin emang kitanya aja mungkin, Bu. Ayo,
Ya, terus saya pikir lambat gitu, apa ini saya udah mau habis gitu, tapi saya belum cek-cek lagi sih. Oke, lanjut. Proses perubahan instruksi pipeline tadi secara garis besar 3 hal itu ya tadi ya, ada fetch, decode, dan execute gitu ya. Tapi kalau secara detail gitu, ini instruksinya gitu ya, ada banyak macam gitu. Yang pertama adalah fetch instruction, yang sama ya, membaca instruksi gitu ya. Kemudian yang kedua decode instruction, menentukan opcode dan operan spesifier. Jadi mengolahnya gimana, pertambahan, pengurangan, dan sebagainya, atau pendelegasian kemana gitu dan sebagainya. Ini dikodekan. Kemudian ada calculate operan, menghitung alamat efektif seluruh operan sumber. Hal ini mungkin melibatkan displacement, register indirect, atau bentuk kalkulasi alamat lainnya. Nah, ini calculate operan ya, dikalkulasikan. Kemudian yang keempat, fetch operan, mengambil semua operan dari memori. Operan-operan yang berada di register tidak perlu diambil. Seperti karena memang sudah ada gitu. Jadi kalau yang di register ya. Kemudian ada execute instruction, melakukan operasi yang diindikasikan dan menyimpan hasilnya. Kemudian ada write operan, menyimpan hasilnya di dalam memori. Ini lebih detail lagi ya. Proses perubahan instruksi pipeline gitu ya, lebih detail lagi. Jadi dalam satu waktu nih bisa semua berjalan. Lanjut. Permasalahan di dalam instruksi pipeline apa aja gitu ya. Udah banyak ternyata. Pertama, variasi waktu. Tidak semua tahapan memakan waktu yang sama. Artinya kecepatan instruksi pipelining ditentukan oleh tahap yang paling lambat gitu ya, seperti itu. Artinya kalau lambat ya otomatis bisa aja gini loh. Misalkan instruksi kedua itu sedang diolah gitu ya, dari yang instruksi pertama kan. Gimana sih maksudnya? Waktu kedua itu instruksi yang pertama sedang diolah. Kemudian instruksi kedua muncul masuk gitu ya, di fetch gitu ya. Kemudian pada saat time kedua tersebut gitu, pengolahannya lambat gitu ya, pengolahannya lambat. Nah, harusnya kan kalau pengolahannya lambat berarti hasilnya juga terlambat ya untuk instruksi yang pertama gitu ya. Gitu. Harusnya lambat, harusnya lama juga gitu ya. Sedangkan si instruksi yang kedua itu cepat gitu. Nah, tapi kan nggak bisa keluar si instruksi kedua duluan gitu karena pastinya instruksi pertama yang harus selesai gitu. Jadi kalau dia sudah instruksinya lambat, otomatis dia akan ada waktu tunggu gitu, waktu idle untuk bisa dieksekusikan gitu atau dikeluarkan gitu untuk instruksi-instruksi yang bukan yang pertama ya, yang kedua, ketiga, dan selanjutnya gitu ya. Seperti itu. Jadi menunggu instruksi sebelumnya itu sudah dieksekut gitu untuk bisa dia dikeluarkan walaupun sudah diolah gitu. Seperti itu. Nah, itu masuk ke masalah ini. Kemudian yang kedua ada data berbahaya atau data hazard. Ketika beberapa instruksi dieksekusi secara parsial, masalah akan timbul jika instruksi tersebut memiliki referensi data yang sama. Kita harus memastikan bahwa instruksi selanjutnya tidak berusaha mengakses data lebih cepat dari seharusnya. Ini yang tadi cerita ya, bahwa data itu harus tetap sesuai mana yang masuk yang pertama gitu, maka dia akan execute pertama gitu, seperti itu. Ingat FIFO ya, first in first out gitu kan, seperti itu, first in first out. Nah, kalau misalkan berbeda gitu ya, maka bisa masuk ke dalam data berbahaya atau data hazard gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, percabangan atau branch. Masalah dalam percabangan adalah pipeline diperlambat oleh instruksi karena kita tidak tahu cabang mana yang harus kita ikuti gitu ya. Tuh, masalah percabangan gitu ya. Jadi karena tadi masih lambat, terus udah gitu
ada yang masuk lagi jadi agak riweh gitu kan, kemana nih masuknya gitu kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jeda atau interupsi. Interupsi harus berperan antar instruksi gitu, yaitu ketika satu instruksi telah selesai dan instruksi berikutnya belum dimulai gitu ya. Satu instruksi telah selesai, instruksi berikutnya belum dimulai. Dengan pipeline, instruksi berikutnya biasanya dimulai sebelum instruksi yang sekarang telah selesai. Ya, jadi kan dia mengambil data. Nah, itu biasa interupsi itu juga bisa juga karena dari usernya ya. Kita kadang kayak ngetik aja A B C D gitu kan dengan cepat gitu ya. Nah, pada saat kita udah ngetik A, dia kan meng-fetch kan, terus setelah meng-fetch dia mengolah gitu. Nah, pada saat mengolah kita udah ngetik B gitu, seperti atau kita udah buka aplikasi lain gitu ya. Nah, itu juga salah satu hal yang menyebabkan interupsi terjadi gitu ya. Seperti itu. Dan kadang ada kebingungan gitu ya di dalam si mesin tersebut gitu ya. Mana dulu nih yang dikerjain gitu ya, atau ini harusnya kan sesuai urutan, kok udah numpuk instruksi padahal yang sebelum-sebelumnya belum selesai diolah dan di execute gitu. Lanjut, solusi permasalahan pipeline adalah yang pertama, variasi pemilihan waktu. Metode sinkron, jika tahapan telah dianggap lengkap dari sejumlah siklus waktu tertentu. Metode asinkron lebih efisien karena bit atau garis sinyal harus dilewatkan maju ke tahap berikutnya, yang artinya data sudah valid ketika data telah diterima. Sinyal juga harus melewati tahapan berikutnya. Nah, itu jadi harus sesuai frame-nya yang masuk, berarti itu duluan yang masuk, berarti itu yang diolah duluan dan sampai jadi gitu ya. Kemudian data berbahaya atau data hazard, biasanya pipeline biasanya dilengkapi dengan small associative check memory yang dapat menyimpan alamat dan jenis operasi. Ketika ada konflik, instruksi memasuki pipa dan alamat operan disimpan dalam memory check. Ketika selesai, alamat ini akan dihapus. Seperti itu. Jadi disimpan dulu, istilahnya digodok dulu nih datanya benar nggak sih gitu kan, bisa dipakai dan diolah apa enggak gitu. Kalau memang bisa langsung dioperasikan ke bagian-bagian yang lain. Kemudian kalau untuk percabangan, menunda percabangan, menyusun kembali program sehingga percabangan menjadi lebih sedikit, memprediksi jenis cabang. Ya. Jadi kalau komputer kita sedang nge-hang gitu ya, itu mungkin salah satu kebingungan di mesin gitu ya, seperti itu. Sehingga apa dulu yang kita harus sebagai user berarti kan harus ada waktu nunggu gitu juga kan dalam pemrosesan sebelum-sebelumnya gitu. Seperti itu. Intinya ya tentunya dari pihak user gitu ya, ini enggak menjalankan atau merawat si PC-nya dengan baik gitu ya, seperti itu. Kemudian kelebihan pipeline, waktu siklus prosesor berkurang sehingga meningkatkan tingkat instruksi isu dalam kebanyakan kasus. Beberapa kombinasional sirkuit, ngomong kombinasional sirkuit berarti ngomongin flip-flop dong. Seperti penambah dan atau pengganda dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan lebih banyak sirkuit. Pemrosesan dapat dilakukan lebih cepat dikarenakan beberapa proses dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Kekurangan pipeline. Non-pipeline prosesor hanya menjalankan satu instruksi dalam satu waktu. Hal ini untuk mencegah penundaan cabang gitu. Jadi kalau yang non-pipeline masuk instruksi di code kemudian di execute baru nerima lagi gitu kan, seperti itu. Kalau non-pipeline yang tadi grafik yang atas ya. Kemudian dan masalah dengan serial instruksi dieksekusi secara bersamaan. Akibatnya desain lebih sederhana dan lebih murah untuk diproduksi. Kemudian instruksi latensi, waktu yang dibutuhkan untuk mengirim pesan dari ujung jaringan ke ujung yang lain. Di non-pipeline, prosesor sedikit lebih rendah daripada pipeline, gitu ya, setara. Kemudian non-pipeline prosesor akan memiliki instruksi yang stable bandwidth untuk yang non-pipeline. Kinerja prosesor yang pipeline jauh lebih sulit untuk meramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Iya pastinya gitu ya, kalau pipeline
mesti si mesinnya gitu ya harus apa ya disupport gitu ya, disupport dengan perangkat yang lebih baik harusnya gitu kalau mau menggunakan yang pipeline. Udah sampai situ. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya untuk pipeline? Halo? Jelas, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau jelas saya absen dulu hari ini. Silakan on cam ya. Muhammad Ismail Rehan. Oke. Siap-siap on cam. Absen ya. 2IA04. Oke, Alivio Naufal. Hadir, Bu. Mana? Hadir, Bu. Gini dong. Oh, bawah. Oke. Sip. Ya. Hadir ya, Alivio. Oke, lanjut lagi. Aziz Bayu Pratama. Aziz. Hadir, Bu, hadir. Mana? Oh ya, Aziz. Ya, oke. Kenapa madepnya ke sana? Kamera di samping, Bu. Oh gitu, kameranya di samping. Ya. Oke. Sip. Lanjut. Bevon Mario. Bevon. Oh ya. Jangan mandi dulu, Bevon. Udah nggak mandi nggak apa-apa. Oh ya. Udah. Oke, Bevon hadir ya. Oke, sip. Lanjut. Die Ajeng Mia. Die nggak ada. Bu, izin. Izin Sakit apa dia? Sakit. Oke. Lanjut. Udah nggak ada surat dokternya ya. Oke, lanjut lagi ke Fajar Setiawan. Tadi ya sakit ya dia. Fajar sakit, Bu. Ya, udah WA saya. Tadi cerita tuh. Fahri Ramadan. Hadir, Bu. Oke, hadir. Sip. Hadir. Lanjut. Fakih Syarif. Hadir, Bu. Ya, hadir. Oke. Lanjut lagi ke Gayuh Darindi. Ya. Gayuh Darindi. Oke. Kok kamu dalam kurung Alex sih? Punyanya Alex kamu. Gayuh Darindiah buka kurung Alex. Kenapa? Namanya ada Alexnya. Kenapa Gayuh? Di Punya. saya nggak ada, Bu. Apa? Saya cuma Gayuh Darindiah. Di kamu nggak ada, di saya ada. Di saya ada nih, ada buka kurung Alex gitu. Oh, mungkin nggak tahu deh. Ya, mungkin. Lanjut. Iwal Sadam. Iwal. Hadir, Bu. Ya, oke, hadir. Sip. Oke, lanjut lagi ke Ivano Rifki. Ivan nggak ada. Oke, lanjut. Pano sakit, Bu. Sakit apa? Dia dirawat, Bu. Dirawat kenapa? Tipes, Serius Bu. dirawat? Enggak, Bu. Dia sakit beneran, Bu. Dia ada surat izinnya. Mana? Iya, Bu. Dan saya kirim, Bu, ya. Iya. Kirim via WA. Siap, Bu, siap. Jihan Putri Khalifia. Hadir, Ibu. Oke, hadir. Sip.
Lanjut lagi ke Johannes Tumpal. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Oke. Sip. Lanjut Kevin Alan. Hadir, Bu. Oke, hadir. Sip. Kevin hadir ya. Ya, Bu. Bentar. Sakit apa sih pada? Rawat inap ya? Ini serius dirawat inap? Teman kalian? Siapa namanya? Ivano Arski. Katanya tipes, Bu, dia, Bu. Nggak Oh, tahu, Bu, saya tipes. dapetnya surat itu doang, Bu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Dia tanggal 3. Gimana sih? Jakarta tanggal 3, tapi itunya pada tanggal 2. 2 tanggal 3. Berarti masih dirawat ya? Oke. Si jantung. Apa namanya? Ivano. Ivano namanya Ivano siapa? Tadi udah ngomong Ivano ya. Oh, udah nih. Kalisari, oke. Oke. Kevin Alan masuk. Lumano Putra Pramda. Lumano Putra. Lumano nggak ada. Lumano nggak ada ya. Lewat. Lanjut. Maulana Afrizal. Maulana. Hadir, Bu. Mana? Oke, bawah. Sip. Oke, ada. Lanjut. Mikael Taslim. Hadir, Bu, hadir. On cam. Sip. Oke, lanjut. Ke Miftahul Huda. Miftah. Ada, Bu. Oke, ada. Sip. Lanjut ke Mita Mukaromah. Mita. Oke, hadir. Oke, lanjut ke Muhammad Rizky Ramadana. Muhammad Hadir, Rizky. Bu. Oke, sip. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Lanjut ke Muhammad Amir Naufal. Hadir, Bu. Ya, hadir. Oke, lanjut Muhammad Dafa. Hadir, Bu. Oke, Dafa hadir. Lanjut lagi ke Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Mana ya? Oke, Saya, Bu. hadir. Ya. Oke, Farhan hadir. Lanjut Muhammad Haikal. Hadir. Oke. Muhammad Haikal hadir. Lanjut lagi Muhammad Ismail. Ismail nggak ada ya. Lanjut lewat. Muhammad Najwan Abiyu. Najwan. Hadir. Oke, sip, hadir. Lanjut lagi kita ke Muhammad Nur Alifian Syah. Alif. Hadir, Bu, hadir. Hadir. Oke, sip, baik, hadir. Lanjut kita ke Muhammad Raffi Asmi. Raffi. Hadir, Bu. Ada, Bu, ada. Oke, ada. Sip. Baik. Ada ya Raffi. Lanjut ke Muhammad Zafran. Zafran siapa lagi nanya? Muhammad Zafran Narandra. Nggak ada. Zafran nggak ada. Oke, lewat. Lanjut ke Muhammad Zarfan Alfonso. Hadir, Bu. Oke, hadir, baik. Lanjut lagi ke Raihan Gibran. Hadir, Bu. Oke, sip. Lanjut. Ini yang baru masuk saya nggak admit ya, udah terlambat. Lanjut ke Ramaditya Eka.
Tama. Hadir, Bu. Oke, hadir, baik. Lanjut kita ke Rifki Ahmad Fahrezi. Hadir, Bu. Oke, hadir, baik. Lanjut lagi ke Rizka Fajriah. Hadir Rizka. Ibu. Oke, hadir, baik. Lanjut lagi Sultan Andromeda. Sultan. Hadir Bu, hadir. On cam Sultan, sip. Udah, Bu. Oke, hadir. Ya. Lanjut lagi ke Zainatul Mila. Hadir Bu. Oke, sip, hadir. Lanjut ke Zulfikri Akbar. Hadir, Zul. Hadir, Oke. Ya, hadir. Oke, lanjut lagi. Rizky Lubis. Rizky Lubis. Ada. Oke. Ada yang belum dipanggil? Udah semua ya. Baik, terima kasih sudah gimit hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat terus ya. Kemudian minggu depan kita lanjut ke operasi aritmatik lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima Ya, kasih Bu. sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama.